Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Di telinga saya yang kedengeran baru 3 orang doang. Shalom. Nambah 1 orang jadi 4. Shalom. Nambah 3 jadi 7. Sekali lagi ya yang semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 6 hari kita udah sibuk dengan pekerjaan kita. Nah sekarang ada 1 hari. Bahkan dikurangin, biasanya 2 jam, sekarang cuma 1 jam. Saya yakin saudara-saudara punya semangat yang sama, semakin bergebu gitu loh. Biasanya 2 jam, ini dikasih cuma 1 jam buat muji nyembah Tuhan, semakin bergebu banget. Nah, saya percaya setiap kita di sini sudah sangat mengikuti Tuhan. Tetap jaga itu, tetap jaga kudusan, tetap semangat melayani Tuhan. Tapi jika ada di sini yang datang dengan hati yang kecewa, dengan permasalahan, saya mau katakan, still you are God's precious love. Tetap Bapak Ibu di sini adalah umat yang berharga, umat yang dikasihi, umat yang sangat dicintai. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, dengan tetap melaksanakan protokol, kita mau tengok belakang, depan, kiri, kanan, mungkin dengan salamnya Maste, kita mau katakan Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Boleh bangkit berdiri? Lihat kiri, kanan, depan, belakang. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Jadi mau ada COVID gak ada COVID, salam itu tetap ada, kita tetap menyebarkan kasih itu. Kita mau menundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan di hadapan kami, kepada kami, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu, untuk kami boleh berkumpul di sini mendengarkan firman-Mu ya Allah. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat kami syukuri Tuhan. Lawat setiap kami Bapak. Kami juga berdoa untuk sahabat kami, untuk keluarga kami yang masih dalam perjalanan, antar sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan untuk bangkit berdiri. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, terpisah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Berubah kasih-Nya, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, terpisah ragatku,
Yesus saja. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, kasihnya Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, bumi berlalu dan habislah Ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus saja tak berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, Tuhan Yesus saja. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk.
Mari angkat puji sembahmu, angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sampai saat ini adalah Allah yang sama, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi biar jemaat saja yang katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Segenap jiwa ragaku, Kau memuji, ku selalu pujimu, Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji, ku selalu pujimu, Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan angkat pujian ini. Mau menyembahmu, Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Ku mau memujimu, mau memujimu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Doa pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Shandara nama Yesus, Kiara nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara la nama shandara la nama yasi, kara la nama yasi. Haleluya, haleluya. Kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Kiara la nama shandara la lama sikara la nama yaso, hinara la nama shandara la lama yaso. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Kiara la lama sikara la lama lama rawata kasikara lama 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 rawata kasikara lama. Kuria la lama 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 rawata sikara lama lama wasikata karama ya dan lama lawas. Engkau yang berikan kami setiap kami kekuatan yang baru, tenaga yang baru, pengurapan yang baru yang mengalir bagi setiap kami semuanya Tuhan. Bukan sebuah ibadah-ibadah yang biasa yang kami jalani Tuhan, tetapi hadirat Allah yang menggairahkan kami, menguatkan kami, memperbaharui setiap kami Tuhan. Bahkan menyegarkan kami. Saat kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diperbarui oleh karena nama-Mu. Kami dikuatkan dan oleh karena nama-Mu Tuhan. Setiap kami yang bawa sakit penyakit, kami disembuhkan oleh karena nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kami yang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Sukacita Allah mengalir bagi setiap kami secara luar biasa.
Dan kasih karunia Allah menyelubungi setiap kami semuanya tanpa kecuali Tuhan. Dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Jemaat-Mu yang luar biasa Tuhan, diberkati, disertai, dikuatkan, diperbaharui oleh karena nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gadah-gadah yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami bertemu dengan Engkau, beribadah dengan Engkau Tuhan. Akan membuat kami dikuatkan, diperbaharui dalam segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beracaralah Tuhan Yesus. Beracaralah ya Roh Kudus, kami buka hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan. Untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang berbicara. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hanya Engkau yang menyatakan semua perkataan-perkataan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita sebelum duduk. Berikan salam hai satu dengan yang lainnya. Iya, supaya gairah Allah turun dalam setiap kita semuanya kan gitu. Amin. Pagi ini saya akan sampaikan tema ketika Tuhan sulit dipahami. Tapi sebelumnya saya akan persembahkan sebuah pujian. Pujian ini begitu memberkati saya selama 1 bulan ini ketika saya mempersiapkan betul. Tuhan ingatkan lagu ini lagu yang sangat lama, tahun 90-an begitu. Saya pertama kali sering-sering nyanyi gitu dan pujian ini menguatkan saya betul. Judulnya Aku Sadari. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya Kau ya Tuhan di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku.
sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Pujian itu menguatkan saya kan gitu. Saat beberapa tahun yang lalu kan gitu, rasanya ada banyak hal ketika saya banyak ngalami sesuatu kan gitu, tidak ada jawabannya kan gitu. Karena itu ketika saya siapkan betul renungan hari ini bertema ketika Tuhan sulit dipahami. Tidak setiap kali ketika kita berdoa, ketika kita ngalami segala sesuatu ada jawabannya. Mari kita buka di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 17, 18. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat yang ke-16, 17, 18. Ya. Saya telah yakin Bapak Ibu sudah sering baca ayat ini kan gitu. Bahkan perikop ini, judul-judul ini kan gitu. Itu saat ketika Daniel atau Belshazzar, kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego ada di istana Nebukadnezar kan gitu. Satu saat Nebukadnezar bermimpi kan gitu. Kemudian dia mendirikan juga sebuah patung yang sangat besar. Setiap orang di penduduk seluruh dunia kan gitu. Waktu harus ketika pada jam-jam tertentu harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar kan gitu. Semuanya tanpa kecuali, termasuk orang-orang Israel yang waktu itu jadi jajahannya kan gitu. Dan ketika akhirnya Daniel ditangkap, Sadrak, Mesak dan Abednego ditangkap juga dan sebagainya kan gitu. Kemudian mereka ditanyai karena Nebukadnezar masih eman-eman kan gitu. Sudah tahu, kamu nyembah saja kan. Kalau kamu menyembah dan sebagainya selesai perkaranya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, nomor 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, seringkali kita memakai hal-hal yang teologis yang ada dalam pemikiran kita, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dan sebagainya, apa yang kita lakukan, kita berdoa Tuhan langsung jawab. Melakukan segala sesuatu kan gitu. Kita mendengar dan sebagainya. Kemudian kita mendengar banyak kesaksian. Luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan orang itu secara luar biasa Tuhan pakai, Tuhan lakukan segala sesuatunya. Tetapi ketika kita berdoa untuk hal yang sama, Tuhan tidak jawab. Bertahun-tahun kan mungkin, berkali-kali mungkin kita lakukan. Kita berpuasa, kemudian minta numpangan tangan dan sebagainya. Ternyata tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Dan hal-hal yang teologis yang seringkali ada dalam pikiran kita membuat kita tertekan. Kemudian kita jadi kecewa. Banyak yang tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Aku sudah berdoa, sudah minta penumpangan tangan, sudah minta didoakan dan sebagainya. Ternyata tidak dapat terjadi apapun dalam kehidupan saya secara pribadi. Rasanya Tuhan diam.
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita puja. Kok tidak seperti yang kita harapkan ya? Dan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Rasanya kecewa kan gitu. Kok tidak seperti yang saya pikirkan? Seringkali kita membuat segala sesuatu dalam diri Tuhan itu sama dengan pikiran-pikiran kita. Bahkan ketika kita minta mujizat kepada Tuhan, kita sudah ngatur, Tuhan buat mujizatnya seperti ini dong. Kalau bisa kan gitu. Gini, dan kita kemudian sudah membuat rancangan-rancangan, kemudian kita berpikir goalnya pasti hal-hal yang luar biasa. Dan itu tidak terjadi. Mungkin tidak semua mengalami. Saya mengalami beberapa kali. Saya mendoakan segala sesuatu, saya bergumul untuk segala sesuatu yang sangat besar kan gitu. Lama. Betul-betul lama. Seperti salah satu hal yang ketika saya betul-betul waktu itu bergumul untuk anak kan gitu. Lama betul saya bergumul Tuhan, sampai Tuhan protes. Serius, karena waktu itu ada beberapa kali ketika terjadi ada satu peristiwa tertentu kan gitu. Saya baca di beberapa media begitu, maaf. Ada beberapa orang diperkosa kan gitu. Waktu itu ada kejadian di Jakarta. Diperkosa dan kemudian hamil. Ada banyak orang juga kemudian ketika melakukan satu seks bebas hamil. Saya waktu itu sempat ngomong sama Tuhan, loh Tuhan, kemaki kan gitu. Aku tuh pelayanan, loh ini sudah mulai gitu. Itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan mungkin saya, mungkin Bapak Ibu tidak ngalami. Ada sesuatu yang membuat kita punya bargaining power untuk tawar-menawar. Loh Tuhan, aku pelayanan. Aku sudah melakukan segala sesuatunya dalam kehidupanku, tetapi aku kok ngalami ini. Njaluk doa saja kan gitu. Yang lainnya bisa, karena keluarga saya itu anaknya banyak. Saya itu 12 bersaudara kan gitu. Kakak-kakak saya rata-rata anaknya paling sedikit 3. Paling sedikit 2. Yang lainnya punya semua. Kok saya belum punya? Dan itu terus jadi beban dalam diri saya secara pribadi, beban yang di pelayanan, beban dalam kehidupan saya sehari-hari kan gitu. Apalagi kalau pertemuan besar begitu tiba-tiba, ya kalau laki-laki kadang-kadang tidak berpikir, tapi kalau perempuan berpikir. Setiap kali ketemu anak wis piro. Itu yang membuat waktu itu istri saya jadi down betul. Sampai dia bilang, aku tidak pengen ketemu lah. Karena keluarga saya itu naik kumpul keluarga besar gitu, semuanya gitu. Sudah ada 500-an, jadi mantu tidak perlu orang lain. Keluarga besar saya cukup. Jadi setiap kali ketemu gitu yang kejadian, istri saya pulang ya nangis dan sebagainya gitu. Sampai saya gitu. Beberapa kali saya protes kan gitu. Saya sulit betul memahami apa sih Tuhan kan gitu. Menjadi pribadi yang selama ini rodok kemaki gitu, ketika paham dengan Tuhan, ngerti dengan apa yang Tuhan bisa, selalulah Tuhan mesti gini dan sebagainya. Ketika ngalami belum tentu bisa. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Butuh waktu yang lama kan gitu. Saya bisa berkata kepada istri saya, ayo beriman toh, beriman. Sampai istri saya juga bilang, aku kurang beriman kayak apa. Dan seringkali kita mendengar hal yang sama dari banyak kan gitu. Hamba Tuhan dan sebagainya. Wis toh beriman. Atau kadang-kadang orang bilang, wis toh minta ampun. Minta ampun untuk hal apa lagi ya gitu. Minta kerendahan hati, berpuasa toh. Saya berpuasa 7 tahun. Walaupun tidak belum 7 tahun enggak. Kami terbiasa gitu, apa Senin. Ya ini kayak orang Jawa, Senin, Kamis atau hari apa kan gitu. Kami sepakat berdua kan gitu. 7 tahun berlalu, 7 tahun tidak dapat apa-apa tuh. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu kadang-kadang apa sih yang harus kita alami kan gitu. Bahkan Ayub itu orang yang salah satu orang yang dipuji oleh Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang orang yang sesaleh Ayub. Tetapi dalam Ayub 1 ayat 21, dari tafsiran-tafsiran yang saya baca kan gitu. Coba Pak buka di dalam Ayub 1 Ayub pasal 1 ayat 21. Dulu saya berpikir ayat ini berkata tentang kerendahan hati. Ternyata bukan. Ada banyak tafsiran berkata ini keputusasaan
yang dialami oleh Ayub. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada ayatnya, saudara. Ketika Tuhan sudah memberi segala sesuatu, diambil lagi. Wah, kamu tidak layak, tak ambil lagi deh. Tetapi itu keputusasaan yang dialami oleh Ayub juga. Sudah sangat kaya, anaknya cantik-cantik secara luar biasa kan gitu. Tetapi ketika dia ngalami masalah, dia berkata, "Dhisik aku udah datang ke dunia ini, saya balik lagi ya telanjang." Tuhan yang sudah memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ada nada keputusasaan, mungkin gitu. Ketika nada ayat ini dibacakan gitu dengan lafal yang baik. Ini ada keputusasaan yang dialami oleh Ayub. Rasanya alkitabiah banget ya kan gitu. Rendah hati ya. Bukan. Keputusasaan. Dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang pula aku balik. Itu bukan rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub secara pribadi, termasuk kepada kita masing-masing dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak selalu hal yang terbaik yang kita alami. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego kan gitu. Kalau menurut sejarahnya hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Tetapi hari itu ketika mereka tidak menyembah dewanya Nebukadnezar, tiba-tiba mereka masuk dalam perapian. Bahkan 7 kali dikuatkan lebih menyalanya lagi. Lebih hebat lagi. Artinya orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego dari jauh saja sebelum melemparkan mereka sudah terbakar. Kalau secara manusiawi kita berkata, kok iso ya? Mereka kan orang-orang pilihan. 4 orang ini termasuk orang-orang pilihan secara luar biasa. Karena 4 orang ini yang akhirnya nanti mengeluarkan bangsa Israel nih. Dari penjajahan Nebukadnezar kan gitu. Tetapi hal yang luar biasa Tuhan yang mereka tunjukkan secara pribadi kan gitu. Jadi kadang hal-hal apa yang harus kita kerjakan ketika rasanya Tuhan sulit dipahami dalam kehidupan kita secara pribadi kan gitu. Abraham ketika dapat berkat Tuhan, Abraham, kamu akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Ini Abraham sama Sarah ini kaget, ini aku tua, umurku sudah lewat ini. Tapi dikasih berkat seperti itu kan gitu. Karena itu Sarah sambil tertawa, mosok sih kan gitu. Tetapi akhirnya ketika itu harus kejadian, mereka nunggu waktu yang sangat lama kan gitu. Bahkan kalau kita baca betul kisah tentang Abraham, ketika Abraham ini sesek rasanya kan itu. Tenan pora toh janji Tuhan itu. Karena waktunya bukan sebentar, sangat lama kan itu. Kemudian Tuhan berfirman. Kalau Bapak Ibu baca betul kisah-kisah ini kita akan tahu betul. Zaman dulu tidak ada penglihatan. Audible langsung kan gitu. Akhirnya Tuhan bawa Abraham keluar dari kemahmu ya. Lihat bintang di langit. Dan pasir di laut. Itu nanti banyaknya keturunanmu. Sampai dengan Abraham dan Sarah mati keturunannya berapa? Ribuan, jutaan, hanya 1. Tetapi itu tidak menyurutkan apapun dalam diri Abraham untuk mempercayai Tuhan. Karena itu disebut sebagai bapak orang beriman atau percaya. Mempercayai dengan pokoknya gelondongan lah gitu. Apa yang Tuhan mau kan gitu. Bahkan ketika sudah dapat anaknya dan sebagainya, kemudian tiba-tiba Tuhan ngomong, wis toh, persembahkan anakmu bagiku. Ini membayangkan, kalau kita hanya baca hari ini, kita rasanya lah gampang lah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini anak yang satu-satunya. Ditunggu sekian puluh tahun, hari itu Tuhan ngomong persembahkan bagiku. Kalau hari itu terjadi dengan saya hari ini, Tuhan ngomong audible langsung dengan saya, Putut, Vincent, kasih aku ya. Geru-geru saya. Itu ditunggu puluhan tahun, tetapi hari itu Abraham tidak tanya apa-apa. Ayo, baik Tuhan, bawa, dipersembahkan. Walaupun Tuhan akhirnya menggantikan itu dengan domba.
Hal yang luar biasa. Rasanya loh, gini Abraham bapak orang percaya ya, kok dianu seperti kayak gitu. Kalau kita berkata lagi tentang Musa, kurang apa Musa? Sudah lari kemana-mana dan sebagainya, kemudian, wahai Musa balik. Kamu harus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Oh, Tuhan, aku rak wani dhewean, ya wis kancani karo kakakmu kan gitu. Sekian banyak mujizat, sekian banyak hal dan sebagainya kan gitu. Tetapi endingnya ketika bagian terakhir, ini bangsa Israel ini sudah mau masuk tanah Kanaan nih. Tuhan ngomong, Musa, kamu tidak layak masuk tanah Kanaan. Kamu mati di sini ya. Bayangkan, sudah berkorban sekian banyak, sudah melakukan semua pelayanan dengan sangat luar biasa, membawa bangsa, ini bangsa Israel kalau kita lihat, kalau dihitung gitu dan sebagainya gitu. Katakanlah hanya 2 juta orang saja keluar. Itu naik pawai dari Kudus, ini mungkin dari Kudus sampai Demak ini. Membawa bangsa yang sangat besar, melihat setiap hari mujizat dan sebagainya. Tinggal saknyuk nih, sampai tanah Kanaan. Tuhan ngomong, kamu tidak layak. Selesai. Kamu akan digantikan orang lain. Wow. Bagi saya mungkin kecewanya kayak ngopo ya. 40 tahun bareng bangsa Israel melihat mujizat setiap hari. Setiap hari. Ngomong apa saja terjadi mujizat. Enggak sampai tanah Kanaan tuh. Tetapi sepanjang sejarah kita tahu Tuhan ngomong secara pribadi kepada bangsa Israel. Musa ini orang yang lembut hati. Tidak ada orang lain lagi seperti Musa. Orang yang lembut hati. Bisa tawar-menawar dengan Tuhan dan sebagainya. Seringkali saya mungkin atau kita mengalami yang sama. Betapa sulitnya kan gitu. Kita punya bargaining power yang luar biasa. Punya pelayanan, punya kehidupan, punya kehidupan rohani yang lebih baik dan sebagainya. Tapi Tuhan kok aku ngalami ya. Hal-hal yang seperti ini. Setiap hari apa yang aku doakan kan sampai dengan hari ini belum dijawab. Dan kita fokus dengan apa yang ada dalam pikiran kita terus. Pengen itu ya kudu itu dijawab dulu. Kalau belum dijawab dulu ya kita tidak beralih lagi. Ketika kita mengalami hal yang semacam kayak gitu, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama ketika kita melihat Daniel 3 ayat 16-17. Kita harus punya keberanian bertindak berdasarkan iman. Waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah ada teladan yang lain belum? Kira-kira. Ada orang-orang yang waktu itu dibakar dan mereka selamat kan gitu. Pernah lihat belum? Belum, mungkin waktu itu karena belum ada buku-buku dan sebagainya kan gitu. Mungkin ada sih buku-buku dan sebagainya karena mereka adalah cerdik pandai, orang-orang pandai dan sebagainya. Tetapi pengalaman itu waktu itu mereka belum punya. Tetapi karena iman mereka berkata, nek Tuhan ora nolong pun, gak masalah bagiku. Kalau Tuhan tidak mengeluarkan kami dari perapian ini, oh gak masalah. Mati ya oke lah. Dan sepanjang sejarah, sepanjang waktu kalau kita baca, tidak ada di dalam Alkitab yang berkata, ngosek. Mereka berkata, Tuanku seandainya Tuhan tidak menolong kami, enggak masalah. Kami tidak akan pernah nyembah patung yang Tuanku buat. Dalam tafsiran yang lain berkata, kami akan tetap menyembah Tuhan. Mungkin kalau waktu itu Paulus sudah ada, waktu itu dia akan berkata, bagi saya mati adalah keuntungan. Kalau hidup buat Tuhan, mungkin gitu. Tapi waktu itu Paulus belum ada. Jadi berdasarkan iman, mereka berkata, kalau Tuhan tidak nolong ya enggak apa-apa. Berani enggak kita bertaruh dengan iman seperti mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sedang belajar juga di bagian itu. Ketika ada baca itu betul, isyarat ya. Tapi kita perlu belajar. Mempertahankan iman bukan hanya sekedar ketika ditanya, kowe Kristen apa ora? Saya jadi ketua KPPS di kelurahan tempat saya gitu. Karena saya RT, ditunjuk jadi ketua KPPS dan sebagainya kan gitu. Di kelurahan tempat saya. Ketika akhirnya pelantikan kemarin hari Sabtu kan.
Karena undangannya dadaan begitu. Semuanya datang dan sebagainya begitu. Disuruh berpecis gitu. Bagi saya karena itu adat orang Jawa, pecis ya pakai pecis aja kan gitu. Begitu sampai kemudian dipisahkan. Yang muslim sebelah kanan, yang non muslim sebelah kiri kan. Saya tok. Loh, kok cuma saya yang berdiri sendiri kan gitu. Kemudian ketika mereka mengucapkan sumpah bareng-bareng, sekarang yang non muslim. Pak, saya Kristen bukan non muslim, Pak. Oh iya, itu disebutnya non muslim. Oh iyalah, tidak apa-apa kan gitu. Dan saya sendiri, semua mata tertuju loh. Oh Kristen ya. Kok pecisan gitu. Ada seorang peserta yang lain yang juga ketua KPPS kampungnya. Loh, Mas Kristen toh, kok pecisan? Saya bilang, loh, pecisan itu adat orang Indonesia. Bukan pada momen agama tertentu dan sebagainya, bukan sebagai sebuah simbol agama tertentu. Oh iya, kecuali kopiah saya bilang. Bukan itu kan gitu, bukan hanya ketika kita karena Kristen sendiri dan sebagainya, bukan itu, tetapi kemampuan kita untuk bertahan dengan iman, bertahan dengan iman. Orang ditolong ya apa-apa lah. Wow, bagi saya itu dahsyat. Ketika baca ini berkali-kali dan sebagainya, saya bilang, oh no ya, wong kayak gini ya. Jadi ketika kita mengikut Tuhan itu bukan karena mencari keuntungan secara pribadi, tapi karena kita kenal secara pribadi dengan Tuhan. Tidak cari keuntungan. Aku melu Tuhan gen diberkati. Nek ora diberkati, aku mengikut Tuhan gen mari lah, gen sembuh. Lah nek sembuh. Saya punya seorang teman buta. Dulu pernah tak ajak ke sini mungkin sekali atau 2 kali. Namanya Mas Sudar. Satu saat saya dapat pengalaman pribadi dari dia. Nah, ini Mas Sudar ini buta sejak lahir karena dia kena penyakit cacar begitu. Buta sejak lahir usia 2-3 bulan kemudian buta. Dua-duanya. Tetapi main keyboard bisa, main gitar bisa, suaranya bagus. Dulu pernah tak ajak ke sini, zamannya tante waktu itu. Satu saat dia punya pekerjaannya, dia itu mengembalakan kambing. Kambingnya ada 50 ekor. Tempatnya di Ungaran, desanya Gendorit namanya. Dari Ungaran kira-kira Mas Sena itu pernah tahu mungkin. Dari Ungaran itu kira-kira 7-8 kilo dari tempat saya. 7-8 kilo ke arah desa, ke arah timur begitu. Tapi dia punya 50 kambing. Saya tanya pada dia, maksud, kan buta nih, nek melihat, oh saya tidak kagum, oh ini buta nih. Mas Sudar punya 50 kambing. Satu saat ketika dia mengembalakan kambing begitu, tiba-tiba salah satu kambingnya tidak ada. Yang luar biasa dia punya 2 anjing. Dia bisa berdiri di situ, anjingnya bisa membawa pulang kambing-kambingnya sampai di rumah. Jadi dia akhirnya, saya tidak tahu apakah dia menghitung atau seperti apa, kemudian dia berhenti karena dia cerita. Dia berhenti, kemudian dia suruh anjing-anjing bawa pulang kambing-kambingnya. Dia ada di situ, dia cari. Kalau di Indoret itu naiknya daerahnya naik turun bukit begitu. Karena sana itu daerah hutan karet, naik turun begitu. Nah dia itu buta loh, naik turun gitu dan sebagainya, nyari, enggak ketemu. Jadi sampai malam karena dia biasanya selesai mengembalakan kambing itu sekitar jam 5:30 sampai 7:30 malam dia bilang dia pulang. Jadi bagi dia pribadi mau siang mau malam dan sebagainya tetap malam kan. Karena dia tidak bisa lihat kan gitu. Nah akhirnya satu hari dia cari lagi. Ketemu di hutan karet yang lain. Dan tinggal nganuni saja. Tinggal kulitnya saja sama kelintingan. Dia tahu kan gitu. Nah satu saat ketika saya biasanya gini, nek rodok sumpek, rodok ada banyak hal yang rasanya kok tidak saya ke rumahnya dia. Melepas refresh, melu angon. Ikut menggembalakan kambing. Jadi sampai di hutan dan sebagainya, saya tanya, Mas Sudar, caranya membedakan kambing satu dengan yang lainnya apa? Mas Putut, saya punya 50 kelintingan, kalungnya kambing itu. Suara satu dengan yang lainnya berbeda. Nek masih 2-3 suara saya bisa membedakan. Nek 50, Bapak Ibu ada yang top, bisa membedakan kelentengan 50 itu. Karena saya tanya, kok Mas Sudar ngerti nek ana saji sing ilang?
Mas sing suaranya ngene kira ono. Dia nunggu kok sampai suaranya ketika kambingnya ini sudah mau pulang semuanya kok enggak ada. Dari situ saya tahu kambing saya enggak ada. Tuhan dahsyat ya. Ngasih kelebihan pada orang yang kekurangan. Satu pihak kekurangan tapi ada kelebihan yang lain. Saya tuh sampai sekarang membedakan Liga 4 masih bisa. 10 gitu, apalagi 50. Dan sampai dengan hari ini orangnya masih mengembalakan kambing. Jadi ketika saya kadang-kadang lelah, capek, dalam banyak hal, dalam pekerjaan, dalam pelayanan saya datang gitu. Untuk mensyukuri loh, ini Mas Sudar yang, dia pelayanan loh. Main keyboard, main gitar, jadi justru di desanya sana, sebagian jemaatnya enggak bisa main gitar. Cuma dia itu berani belajar sendiri. Keyboard beli sendiri. Jadi terbiasa setiap tahun tuh dia jual kambing, berapa kambing begitu. Dia selalu nganu gini. Mas tahun ini saya pengen mempersembahkan pada gereja kambing saya ini. Tolong dijual ke, dia jual kan itu. Nah satu saat dia pengen keyboard. Mas saya pengen keyboard, kira-kira berapa kambing ya Mas? Kalau yang biasa kira-kira 5 kambing Mas. Ya jual 5 kambingnya beli keyboard. Waktu itu saya pikir dipersembahkan gereja selesai. Mas Putut, saya pengen belajar keyboard, mateng rak kan gitu. Tetapi dia luar biasa, semangatnya dan Tuhan tunjukkan secara luar biasa. Karena adik saya waktu itu bisa keyboard, dia belajar sama adik saya. Mungkin 3-4 bulan, hanya bisa 1 kunci. Tapi hari ini sudah luar biasa banyak kunci ya. Dan dia ngiringi jemaat. Buta. Bukan hanya itu saja, dia belajar keyboard, kemudian dia beli gitar sendiri. Mas saya pengen main gitar, bisa main gitar dan bisa ngiringi jemaat pakai gitar. Jual kambingnya, beli gitar. Main gitar. Hari ini saya ngiringi jemaat. Dari situ saya tahu betul gitu. Ketika Tuhan tidak menjawab apapun dalam kehidupan, Tuhan punya maksud lain dalam kehidupan kita. Berani tidak mempertahankan iman seperti itu. Karena seperti Sadrak Mesak dan Abednego. Tak apa-apa lah dijawab Tuhan. Tapi aku ngerti sih, Tuhan mesti punya maksud yang lain. Yang pertama mempertahankan iman yang kita punya. Yang kedua, milikilah pengalaman rohani kan. Saya terlalu yakin ketika Sadrak Mesak dan Abednego, ketika akhirnya dia harus terima hukuman itu. Kemudian ditanya, kamu nek rak nyembah, nganu rak apa-apa lah gitu. Kamu enggak usah nyembah dan sebagainya, tapi kamu mati. Nek kamu nyembah kan gitu, supaya tidak jaksa hukum dan sebagainya. Tapi dia ketika berkata, enggak. Sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Tetapi kalau Tuhan pun tidak menolong saya untuk keluar dari masalah ini dan sebagainya gitu. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Saya terlalu yakin ketika dia ngomong seperti itu, dia punya pengalaman masa lalu ketika dia lihat. Karena kalau orang Israel tuh biasa bercerita. Dulu ketika saya kecil, bapak saya senang bercerita. Dan saya terlalu yakin mungkin bapak-bapak dan sebagainya yang dulu kecil kan. Mesti ceritanya sama. Kancil. Kalau kita kecil dulu mesti kita kancil. Binatang yang cerdik ngapusinan tapi kan. Dan itu saya hafal betul. Tentang tabiat kancil, kemudian siapa. Sampai saya waktu itu diceritain juga tentang sampai intai kan gitu. Dan saya betul-betul dapat banyak hal yang sampai sekarang ketika saya cerita rasanya dengan anak saya lucu. Dia kan, mosok sih ya, kancil kayak gitu ya. Tetapi cerita-cerita itu yang membuat saya ngerti tentang banyak hal, tentang kehidupan. Orang Israel itu terbiasa bercerita untuk mengingat banyak peristiwa yang terjadi di Israel. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir kan gitu. Itu jadi cerita turun-temurun dan saya terlalu yakin mereka pernah dengar itu. Itu jadi pengalaman rohani yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan itu mesti baik. Apapun yang terjadi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi, terjadi dalam kehidupan kita, selalu yakin bahwa Tuhan mesti yang terbaik. Orang terbiasa ceklek. Tidak terbiasa patah
tidak terbiasa kecewa. Karena urusan Tuhan dengan kita itu pribadi, bukan korporatif, tetapi pribadi. Saya dengan Tuhan, selesai. Bukan dengan orang lain. Jadi harus punya pengalaman-pengalaman rohani yang kemudian kita bisa berkata, Tuhan mesti lakukan segala sesuatu deh. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan hari itu, tetapi dia punya yang lain. Hari Minggu yang lalu, saya berangkat ke sini naik motor kan gitu. Tidak ada satupun orang yang tahu sebenarnya, termasuk saya sendiri kan gitu. Saya naik motor, berangkat kan gitu. Saya tidak terbiasa memang masukkan uang itu di dompet. Jadi dompet tak bawa gitu aja. Saya terbiasanya tak kantongi kan gitu. Saya hanya ngantongi 20.000 dah, selesai. Saya penting tunggu bensin, pulang pergi gampang lah. Makan dan sebagainya gampang lah. Karena saya ada beras di atas kan, tinggal masak dan sebagainya udah selesai kan gitu. Nah, begitu sampai tempat ini, sudah babi buayu, selesai ibadah dan sebagainya selesai. Nah, saat mau pulang ibadah, selesai ibadah begitu, karena ketika pagi saya mau manasi motor dan sebagainya, saya lihat, bensinnya entek. Nah, saya buka dompet, jegrek. Dompetnya nangis, saudara. Dibuka kosong blong. Dan saya tidak pernah cerita pada siapapun juga kalau, dompetnya kosong. Saya kira, Tuhan mesti lakukan yang lebih baik. Saya mau pulang dan sebagainya, ketemu ngobrol dengan seorang jemaat, ngobrol. Sudah selesai, Pak tak berkati. Saya nerima itu main nangis loh. Saya tidak doa. Tapi saya tahu Tuhan mesti tolong betul. Saya sampai main nangis. Mungkin jemaat ini tidak tahu. Gitu. Saya nangis betul. Kok Tuhan mau ya, mungkin ngomong dengan ibu ini kan gitu. Itu rak didit kuwi. Sangonano mungkin begitu. Selesai ngomong dan sebagainya saya naik ke atas, saya nangis. Saya tuh enggak punya, saya terbiasa kalau uang dan sebagainya begitu apa dan sebagainya tak kasihkan istri selesai. Kalau saya butuh saya minta kan. Karena saya tipenya bukan orang yang mampu pegang uang. Kemaki nek wong lanang tuh pegang uang biasanya koyok di duit terus gitu. Yuk jajan yuk apa yuk. Jadi saya terbiasa punya uang yo tak kasihkan istri. Dan itu mujizat yang luar biasa yang saya terima kan gitu. Itu menjadi pengalaman rohani. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan mesti sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, walaupun tidak minta. Saya punya pergumulan yang sangat besar. Tapi ini belum dijawab, tapi pergumulan yang ini, yang dadaan, yang harus ada, Tuhan jawab. Dan itu butuh pengalaman rohani bagi setiap kita. Jadi miliki pengalaman rohani yang terus menerus. Kalau lain ditolong, saya juga pasti. Jadi itu yang harus kita harapkan dalam kehidupan kita masing-masing kan gitu. Yang ketiga, kita harus punya karakter integritas yang baik. Tuhan bekerja bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dia bekerja dengan otoritas yang dia punya. Mungkin ada bagian-bagian ketika kita berdoa, langsung dijawab sih. Ada bagian yang lain, ini tunggu dulu ya. Dia punya otoritas yang penuh. Tetapi kalau kita punya integritas, kita tahu persis. Kita punya karakter yang baik. Seperti 3 orang ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego punya karakter. Jadi tidak ada di Alkitab itu dicatat bahwa ketika mereka dibawa ke perapian, meronta-ronta dan sebagainya gitu. Enggak ada. Dia bilang kalau ini harus aku terima, ya tak jalani lah. Bahkan sing bawa dia mati duluan. Tetapi juga tidak meronta-ronta, dia berkata hanya begitu. Kalau Tuhan mau, ya aku diuculke, diselamatkan. Kalau tidak mau, ya enggak apa-apa. Punya karakter yang dahsyat. Gak gampang ceklek, nyalahno wong liya. Apalagi nyalahno Tuhan. Kira iso ini karena ini nih. Aku dihukum ini karena Daniel, enggak.
Aku dihukum nih karena nek bogiran saya, karena aturan nih. Ya wis terima. Itu bagian yang dialami kan. Jadi saat ngalami rasanya Tuhan sulit dipahami, ada bagian itu. Kita harus punya karakter. Bagian yang terakhir, mari kita baca di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat ke-7. Sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Dan saya terlalu yakin ini seringkali kita baca. Cuman kadang kita tidak memahami. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Kalau kita baca ayat ini betul, sebenarnya ada 3 kalimat perintah. Mintalah, itu kalimat perintah. Minta. Kan gitu. Kemudian cari. Bagian yang terakhir adalah ketuk. Artinya gini, ada sesuatu yang bertingkat yang terus-menerus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, tidak melihat segala sesuatu apapun. Minta, cari, ketuk. Tidak minta, nah dikai-kai, ya wis lah, cari. Mencari terus aja, yo ketuk terus lah. Ada di bagian yang lain, Tuhan mau memberikan sebuah perumpamaan tentang hakim yang jahat dan seorang janda kan gitu. Janda ini mau diadili dengan sesuatu yang tidak adil. Tapi setiap hari janda ini mengetuk, Tuanku hakim berikan kami keadilan. Setiap hari ngetuk terus. Sampai hakimnya bilang, iki nek ora tak ladeni, wah jadi perkara iki. Hakim yang jahat itu berkata, oke lah hari ini kita adili perkaramu kan. Demikian juga hal yang kita tahu hari ini kan gitu. Kalau sekian lama kita berdoa, sudah melakukan segala sesuatu, belum dijawab, ya berdoa terus. Lah nek dijawab, ya berdoa terus. Mintalah, carilah, ketoklah. Ada 3 kalimat perintah yang terus berjalan, yang harus kita kerjakan di dalam hidup. Nek dijawab, ya terus saja minta kan gitu. Sampai kapan? Sampai kowe bosen. Sampai Tuhan jawab. Sampai Tuhan berikan segala sesuatu. Kalau kita berkata, wah aku bertahun-tahun ada orang lain lagi. Selalu ketika kita punya permasalahan dalam hidup, selalu cara pandang kita itu diri kita sendiri jadi sentrisnya, jadi pokok bahasanya. Aku belum dijawab-jawab. Oh bukan kamu tok, ratusan orang itu yang belum dijawab, ribuan, jutaan. Tapi mereka kuat tuh. Tetapi karena kita berpikir kita yang mengalami sendiri, kita tidak pernah kuat. Jangan pernah fokusnya hanya kepada kita. Aku belum dijawab ya, jangan lupa. Yang lain juga belum dijawab. Tetapi yang lain lebih kuat. Kalau kita berpikir hari ini, Tuhan kok ngalami ya pandemi kayak gini ya. Oh bukan hanya kita loh. Sak dunia ngalami. Tetapi fokusnya pada kita. Angel mangan ya. Angel kanggo usaha ya. Angel golek duit ya. Oh bukan kamu tok. Bukan kita tok. Banyak orang lain juga ngalami yang sama. Berapa waktu yang lalu kita lihat di Jakarta itu kan gitu. Yang punya toko besar dan sebagainya gitu. Tiba-tiba suami istri jatuh aja gitu dari tingkat berapa. Hanya karena rakyat membayari pegawai ini dan sebagainya. Jatuh gitu. Dari tingkat atas di bangunan yang sangat tinggi. Ya kalaupun uji coba nyali ya enggak mungkin lah. Gitu. Tinggi itu ya mesti sampai bawah kepeng. Tetapi sekali lagi jangan fokusnya ketika ada sebuah pencobaan, ada sebuah persoalan yang hari ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Fokusnya bukan kita. Fokus kepada Tuhan Yesus. Minta, cari, ketuk.
4 hal yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam, ketika Tuhan selalu dipahami. Yang pertama, punyailah keberanian untuk beriman. Yang kedua, miliki pengalaman rohani yang membuat kita tuh yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dengan caranya, bukan dengan pikiran kita. Jangan selalu kita berpikir gini, aku baik-baik saja. Ketika kita berpikir aku baik-baik saja, Anda tidak baik-baik saja. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih yang berkarakter, punya integritas. Nah, gitu. Yang keempat, teruslah berdoa dan berharap, jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, ada sebuah tayangan. Shalom, tidak terasa kita akan kembali menikmati sukacita Natal. Di tahun ini, karena kondisi dan situasi, Gereja GKI Elim tidak merayakan ibadah Natal, tetapi akan diadakan ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Oleh sebab itu, kami memohon dukungan doa dan persembahan sukarela dari seluruh jemaat. Persembahan sukarela dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan atau juga dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan berikut adalah jadwal pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, dengan kekuatan baru, terlebih lagi dengan kekuatan iman. Kalau saya hitung mungkin sekitar ada 65 orang yang hadir pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya minggu lalu berpesan kepada Pak Sena, jaraknya masih 1 meter lebih kanan kiri, mungkin masih bisa ditambah 1 lagi, karena saya percaya Roh Kudus ngawe-ngawe manggil yang belum datang. Amin. Tantangan gereja yang ke depan adalah membawa jemaat kembali hadir, berkumpul, beribadah bersama. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan, karena kita tidak kuat sendirian. Tadi Pak Putut sampaikan, ketika saya lagi boring istilahnya, saya datang ke tempat teman. Ya, belajar memperhatikan, mendapatkan sesuatu yang menguatkan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Seringkali kita hanya menuntut, hanya berpikir bahwa kita berhak, berpikir bahwa kita layak untuk mendapatkan sesuatu, dan Tuhan wajib untuk memberi, termasuk di dalam jawaban doa. Sementara Dia yang berdaulat dan berkuasa. Kita percaya di satu sisi rancangannya indah, luar biasa yang disiapkan bagi kita, tapi kita ini orang yang tidak sabaran, orang yang tidak lemah lembut, dipengaruhi kehidupan yang serba instan. Tapi Tuhan tahu apa yang
kita inginkan dan apa yang kita perlukan. Tadi dikatakan yang lain saya sudah berdoa cukup lama belum dijawab. Yang dadaan, yang diperlukan saat itu Tuhan beri. Nah ini kan ada satu perbedaan. Ya, keinginan sama kebutuhan, keperluan. Bukan kebutuhan yang diada-adakan. Kita mesti ngerti seperti itu. Nah dalam perjalanan kehidupan terkadang kita menyimpang dari apa yang Tuhan rancangkan. Terus dengan asumsi, dengan logika harusnya bisa begini dan sebagainya. Nah kemudian kita gagal di sana, kita hancur lebur di situ. Tapi Tuhan itu dengan kasih-Nya datang berusaha menolong, mendandani satu yang retak, satu yang pecah, untuk bisa dipergunakan lagi bagi kemuliaannya seturut rencana awalnya. Sekalipun kemungkinan bisa masuk ke option kedua, pilihan kedua. Yang pertama itu luar biasa, spektakuler, tapi kita yang menggagalkan tanpa kita menyadari. Kalau sudah hancur remuk gini, kalau dunia membuang, tapi karena kasih dan kuasanya, dia kembali merajut, dandani, bentuk, supaya bisa berguna kembali bagi alat kemuliaannya, sekalipun terkadang tidak bisa seperti rancangan awal. Ada rancangan yang kedua. Ya. Ibu-ibu tahu itu. Kalau awalnya buat roti, begitu adonannya sedikit gagal, sudah tidak mungkin dibuat seperti roti awal. Tapi kemudian wis tak dadekno iki ditambahi ini. Jadi roti yang kedua tidak seperti yang awal dibuat. Nah, seperti itu. Pertama buatnya katanya roti kayak spiku atau apa. Kok jadinya donat gitu. Itu bisa begitu loh. Jadi tidak jadi yang pertama, jadi yang kedua. Orang tidak tahu kalau ini awalnya itu sebetulnya Tuhan rancangan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Tapi jadinya ini. Tapi itu Tuhan izinkan. Sebagai adonan yang di dalamnya ada tepung, gula, ya, dan macam-macam. Ketika dioleni itu sama. Kok gak barbar sih? Diproses terus. Ya di mixer, ya di di roll itu tipis. Masih di oven rasanya enggak selesai. Tetapi sebetulnya Tuhan mau supaya kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika keluar dari oven, baunya harum dan enak untuk dimakan. Kadang kita enggak sabar waktu itu. Maunya kita yang mendikte, seolah-olah kita yang tahu. Kalau saya perhatikan, bagi setiap orang atau setiap kita yang sedang punya masalah dan masalahnya itu besar, saya mau katakan bersyukurlah. Karena Tuhan beracara dengan hidup Anda. Kalau orang itu enggak pernah punya pengalaman, tadi kan yang kedua, punya pengalaman pribadi. Nah, kalau orang itu enggak punya pengalaman, dia enggak bisa jadi penolong bagi orang yang lain. Karena dia sendiri enggak ngerti. Kalau enggak ngalami, dia enggak bisa cerita
bagaimana caranya keluar dari masalah. Dia tidak bisa kasih advice, tidak bisa ngasih saran, tidak bisa memberikan jalan keluar. Karena dia tidak ngalami. Tapi kalau dia pernah ngalami, nah ada dua pilihan. Tetap on the right track, dalam track yang Tuhan bawa, Roh Kudus pimpin, keluar sebagai pemenang, atau outside, keluar daripada rancangan Tuhan. Jadinya ya tadi, yang mencoba lompat dari tempat yang tinggi. Ada dua pilihan, dan itu keputusan di setiap kita, pribadi lepas pribadi. Pada saat Anda menang, sebenarnya Tuhan mau pakai setiap kita. Di luar sana banyak orang yang ngalami seperti engkau. Tadi dikatakan begitu. Jadi Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, masalah seperti yang Anda sudah pernah alami. Nah, Tuhan mau pakai setiap kita untuk alat kemuliaannya, untuk membawa mereka dalam jalan Tuhan yang juga akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Kenapa? Karena kita sudah pernah mengalami. Jadi bukan berarti harus rusak dulu. Saya mau katakan, kadang salah jalan sampai rusak ketika datang kepada Tuhan, Tuhan dandani. Orang yang rumah tangganya hancur lebur, itu keluar daripada jalur Tuhan. Ketika ditolong, dibenahi, nanti dia itu Tuhan pakai ya sebagai konselor atau menolong rumah tangga yang hancur lebur. Ada yang salah jalan ke narkoba, nanti pelayanannya dia itu nangani orang-orang narkoba. Ada yang anak bertumbuh dari keluarga yang berantakan, broken home. Sekali lagi, di situ tetap ada satu kesempatan dan tangan ilahi yang menolong. Raih itu anugerahnya, supaya engkau nanti juga dapat menjadi penolong bagi mereka yang hopeless, mereka yang dari keluarga broken home. Karena Tuhan selalu pakai supaya ketika kita melayani, kita melihat foto diri kita sendiri bahwa kita sedang melayani diri sendiri. Karena kita ngalami. Tapi kalau tidak, itu cuma cerita bohong. Cuma berandai-andai memberikan angin surga sementara dia tidak pernah mengalami. Jadi sekali lagi, setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Selama hidup, masalah itu tetap ada. Karena masalah itu adalah sekolah, pembelajaran untuk bisa menjadi dewasa, mengalahkan setiap kesulitan. Disitulah tempat training kehidupan untuk menjadi seorang pemenang. Tidak usah geresah. Ya. Alami aja, minta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita melewati semuanya. Kita nggak ngerti. Kalau kita baca sekarang, oh ceritanya begini, kan kita as a whole. Baca dari awal mula cerita sampai ending kita tahu. Tapi ketika ngalami itu kan kita nggak ngerti di depan ini, terus kemudian bagaimana? Nah itu berbeda. Ya, itu yang Tuhan bawa ajarkan kepada setiap kita. Jangan pernah tawar hati. Karena firman-Nya berjanji bagi setiap kita di dalam pembelaannya. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab di luar kemampuan, di luar kekuatanmu, itu artinya Tuhan ngomong,
itu bagianku yang tanggung. Yang diberikan kepada setiap kita seturut kemampuan kekuatan kita untuk mengatasinya. Amin. Siapa yang punya masalah coba angkat tangan. Sebagian besar saya khawatir tidak hidup ini. Tidak ada orang hidup tidak punya masalah. Karena itu satu vitamin yang memotivasi, mendorong kita untuk tetap hidup. Mari kita berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Badai selalu ada, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kasih-Mu heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ada dua pilihan yang diperhadapkan. Semua baik-baik saja, semua kelihatan tidak masalah, tapi Anda tidak memiliki rasa aman dan mengalami damai sejahteranya. Atau Anda akan memilih, sekalipun badai itu ada menerpa di dalam hidupmu, tapi anugerah kasih-Nya memberikan rasa aman dan damai sejahtera menguasai hidupmu. Dua pilihan. Kalau Anda bertanya kepada saya pilih yang kedua. Sekalipun ada badai, tapi Dia memberikan rasa aman
dan damai sejahtera yang menguasai. Saya tetap tinggal tenang di batu karang yang teguh, karena Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan jaminan. Ketika badai itu lewat, kita keluar sebagai pemenang kehidupan. Rancanganmu sempurna, penuh damai, Aman dan sejahtera walau di tengah. banyak orang mencari aman, banyak orang mencari damai. Kepada kita Dia berkata, kepadamu kuberikan damai sejahteraku, kepadamu ku tinggalkan damai sejahteramu. Rancanganmu penuh damai, Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah berbicara menguatkan setiap kami di dalam pengharapan yang teguh, iman percaya kepadamu, karena Engkau sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang kami dengar, menjadi kekuatan baru. Roh kami boleh disegarkan, roh kami boleh disehatkan, jiwa kami disehatkan, tubuh jasmani kami kuat dan Engkau sembuhkan. Tertanam dalam di tanah hati kami yang terbaik, paling subur dan paling gembur, berakar kuat, bertumbuh ke atas, berdaun hijau, dan berbuah-buah lebat, berbuah-buah tetap. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami juga bersukacita pada pagi hari ini dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran pada bulan November. Engkau terus semakin memberkati mereka. Sandang, pangan, papan, pekerjaan apapun yang mereka perlukan, Engkau penuhkan, Engkau limpahi dengan kemurahan berkat surgawi dan berkat yang menyelamatkan. Dengan panjang umur Engkau kenyangkan mereka, dan Kau perlihatkan Tuhan kebaikan-Mu di sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, termeteraikan di dalam kuasa darah-Mu doa yang kami lepaskan bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang juga telah Engkau berkati, kami boleh bersukacita karena setiap apa yang kami perbuat dan kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Di jalan-jalan-Mu, kami menemukan padang rumput yang hijau dan air tenang yang menyegarkan. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, dengan kekuatan dan sukacita surgawi, dengan perlindungan Tuhan sendiri dan malaikat yang menyertai. Kembalinya kami ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat, kami tiba dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Allah berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, shalom.